Shalom, Koyao. Perkenalkan, nama saya Yuli Pince Yogi SPD dari SD Negeri Jayanti, Nabire, Provinsi Papua Tengah, calon guru penggerak Angkatan 11. Pada video kali ini saya akan memaparkan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara di modul 1.1J tentang koneksi antara materi, kesimpulan, dan refleksi. Saya ingin merefleksikan diri saya dengan 3 pertanyaan. Pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang pertama, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Jadi di sini saya sebagai guru hanya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk dan menerima dari setiap ilmu yang saya transfer atau saya ajarkan kepada anak-anak sehingga siswa kurang aktif. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM. Yang menjadi tujuan saya, materi harus selalu tercapai. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik peserta didik. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya, tanpa memperhatikan perbedaan yang ada pada peserta didik yang memiliki karakter yang berbeda. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajarnya rendah. Saya sangat merasakan pada saat saya mengajar, siswa merasa letih, lesu, dan tidak gairah untuk belajar. Dan ini membuat saya dilema dalam mengajar. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Yang pertama adalah merubah pemikiran saya bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Artinya, di sini guru memberikan ruang kepada anak untuk mereka menemukan jati dirinya dan mencari sumber belajar yang dapat mengembangkan minat dan bakat pada anak-anak tersebut. Sehingga sebagai guru atau pendidik kita hanya memberi arahan, membimbing, dapat mengarahkan, menuntun sehingga anak-anak itu dapat membedakan mana yang baik dan tidak baik. Kemudian pembelajaran harus berpusat pada siswa. Dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa, materi itu akan dipahami dan akan dimengerti oleh anak, sehingga di dalam proses pembelajaran itu siswa akan lebih aktif dalam pembelajaran sehingga tidak menjadi pasif atau monoton. Yang berikut, menghargai setiap karakteristik belajar siswa. Di sini kami tahu bahwa setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga sebagai guru harus menghargai, harus mengetahui karakter-karakter dari setiap anak didik itu, sehingga guru dapat melakukan pembelajaran yang memang berpusat pada anak. Yang kedua, merubah perilaku saya, yaitu menjadi guru yang mengajar dengan hati. Ya, saya harus berusaha mengajar dengan hati yang sebelumnya kurang perhatian atau kasar. Sekarang saya belajar untuk lebih mengerti anak-anak, lebih memahami anak-anak, apa yang dibutuhkan oleh anak-anak di dalam kelas. Kemudian mengemas pembelajaran secara menarik agar dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.
Iya, jadi ini sangat perlu sekali seorang pendidik harus mengemas pembelajaran secara menarik agar di dalam pembelajaran itu anak-anak lebih aktif, ya terampil, sehingga pembelajaran yang diharapkan itu tercapai. Yang berikut adalah menuntun setiap perkembangan anak sesuai dengan kodrat anak masing-masing. Kita ketahui bahwa sejak anak itu dilahirkan, dia sudah memiliki kodratnya masing-masing, sehingga sebagai pendidik atau guru kita tidak dituntut untuk anak-anak mengikuti apa yang kita mau, tetapi di sini sebagai pendidik kita dituntut untuk membimbing, mengarahkan, menuntun perkembangan anak sesuai dengan kodrat anak itu masing-masing, sehingga anak itu dapat berkembang, bertumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis budaya lokal setempat. Jadi hal ini sangat penting untuk kita terapkan pada anak-anak saat ini. Mengingat perkembangan pada era digital ini, banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Di sini sebagai seorang guru, saya berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Yang ketiga, pembelajaran yang mengutamakan aspek karakter dan budi pekerti. Jadi artinya di sini sebagai guru bukan hanya menuntut anak itu harus pintar dalam hal pengetahuan, tetapi bagaimana anak itu harus memiliki karakter atau sikap yang baik. Iya. Yang keempat, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat anak. Sebagai guru, di sini saya tidak memaksakan anak untuk mengikuti apa yang saya mau, tetapi pada dasarnya setiap anak-anak itu sudah memiliki kodratnya masing-masing, sehingga tugas saya sebagai guru menuntun dan mengarahkan anak-anak itu dalam mengembangkan kodrat yang dimiliki anak-anak, sehingga anak-anak dapat berkembang dan bertumbuh sesuai dengan kodrat yang dimiliki masing-masing anak tersebut. Dapat saya simpulkan, di sini ada 3 bagian. Yang pertama, pendidikan sebagai penuntun dalam tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodrat anak itu sendiri. Yang kedua, pendidikan yang harus berpusat pada siswa. Yang ketiga, perlunya penanaman budi pekerti dalam pendidikan anak. Terima kasih. Salam guru penggerak. Koyao.